Tapi tiba-tiba hari itu saya ngerasa ini nggak enak, terus di tempat meeting itu saya pergi ke WC. Saya duduk di depan wastafel, duduk di bawah. Dan ternyata dari situ saya udah nggak bisa bangun lagi. Nah tapi ternyata golden time saya itu 72 jam memang. Dan saya nggak tahu itu kan gitu. Jadi saya nolak untuk operasi waktu itu, dan saya tanya beberapa teman saya yang dokter. Dia bilang kamu harus operasi. Terus sampai ke dada. Makanya saya lumpuhnya kemarin tuh dari dada sampai ke kaki. Paru-paru saya juga udah kena setengah waktu itu. Bapak, saya menyerahkan hidup saya ke dalam tanganmu. Saya nggak tahu bangun lagi atau enggak. Jadi itu yang saya rada berat tuh di situ, karena saya kangen ketemu anak-anak. Terus sempet saya negosiasi. Sorry. Ya. Saya bilang waktu di ICU, Tuhan boleh nggak saya lihat anak-anak saya sampai besar? Karena saya nggak tahu ya gitu, maksudnya saya berapa hari nggak bisa lihat anak-anak, cuman video call, suami juga nggak boleh datang. GMCC Berdampak, hari ini kita ketemu lagi dan berjumpa. Dan hari ini saya punya narasumber dengan special case, dan saya rasa hari ini kita bisa diberkati dengan beliau. Siapa dia? Dia adalah Ibu, siapa Bu? Sylvia Lim. Oke. Namanya Sylvia Lim. Iya. Ya, lembut banget suaranya. Oke, Ibu Sylvia Lim ini mengalami spinal cord injury. Jadi gimana sih kisahnya dan apa yang dialami, bagaimana dengan prosesnya? Bu, boleh nggak cerita dan berkisah sebelum terjadi apa yang Ibu alami hari-hari kemarin dan sampai dengan hari ini? Saya sebetulnya ibu rumah tangga, ada kerjaan juga sebetulnya. Suami juga kerja, terus punya anak 2 laki-laki. Pada saat itu kayaknya masih SMP ya, waktu saat saya kejadian sakit. Yang kecil masih SD. Coba ceritain gimana sih kejadian kok bisa sampai akhirnya terdetek spinal cord injury itu gitu. Jadi sebetulnya saya juga shock ya, maksudnya kaget karena ini tiba-tiba banget kejadiannya. Jadi waktu itu saya mau meeting dan tiba-tiba aja saya kayak ngerasa pegel di bagian sini loh, pundak ya. Yang mana saya pikir itu biasa aja, which is saya kalau tiap bulan suka mau datang bulan juga, namanya perempuan tuh suka pegel. Dan kebetulan saya 2 hari sebelumnya, 3 hari sebelumnya tuh saya habis latihan boxing, terus juga habis zumba kayak gitu-gitu. Saya lumayan aktif kan olahraga. Jadi saya pikir kalau pegel itu ya biasa karena suka efek habis olahraga. Jadi saya nggak mengira ada something gitu, saya pikir biasa aja. Tapi tiba-tiba hari itu saya ngerasa ini nggak enak, terus di tempat meeting itu saya pergi ke WC karena beberapa teman meeting saya bilang coba mungkin masuk angin karena belum makan, dia bilang itu, ke WC aja dulu, mungkin mau muntah atau apa. Saya ke WC, saya duduk di depan wastafel, duduk di bawah, dan ternyata dari situ saya udah nggak bisa bangun lagi. Gitu aja rasanya ya? Iya, gitu aja. Saya kayak lemes dari kaki. Sempet sih orang-orang yang di tempat meeting tuh ngiranya mungkin kena stroke, dia bilang gitu. Coba cepat dibawa ke IGD waktu itu. Nggak bangun pas duduk di wastafel di lantai itu dipikir dan dikira adalah stroke. Oke. Gitu. Oke, tapi kan tadi Ibu aktif banget ya. Iya. Ada boxing gitu kan. Boxing itu kan memang ada pukulan-pukulan. Apakah mungkin kepukul? Kalau dari saya setelah after operasi itu saya tanya dokter juga, kemungkinannya kecil. Kecuali saya memang Ibu kepukul. inget-inget waktu itu pas sebelum itu ada kepukul gitu, jatuh atau mungkin kejeduk sesuatu, ya? Enggak. Justru saya juga inget-inget pernah jatuh tapi SMA, tapi kan kenanya di pantat gitu ya, sorry. Jadi kayaknya kalaupun mau kena lumbar kan, tapi kan ini saya cederanya di leher. Oke, apa sih spinal cord injury itu, maksudnya apa sih? Sebelum dijelaskan kejadian-kejadian demi kejadian terus apa yang dialamin, mungkin Ibu boleh jelaskan apa itu spinal cord injury. Jadi spinal cord injury itu sakitnya namanya cedera sumsum tulang belakang, yang mana biasanya orang yang kena spinal cord injury itu ya namanya aja injury ya. Jadi kadang ada yang bisa kenanya di cervical, di leher, atau ada di lumbar juga bisa, di pinggang gitu ya, atau torakal bagian depan, karena kan kecelakaan biasanya. Tapi ada beberapa case juga spinal cord itu karena mungkin ada tumor gitu, cuman kebanyakan sih karena kecelakaan biasanya.
entah crash, jatuh atau banyak sih gitu. Benturan ya. Benturan. Yang sering terjadi spinal cord injury ini karena benturan. Benturan. Atau biasanya kedetek gara-gara ada tumor. Paling banyak sih Paling kalau yang banyak. saya kenal ya dari beberapa teman-teman saya di TikTok itu rata-rata kecelakaan. Kecelakaan ya. Iya. Dan padahal buat Sylvie nggak ada kecelakaan Nggak atau ada. pukulan atau kebentur sama sekali ya. Nggak ada. Oh oke. Lalu apa yang dilakukan? Akhirnya waktu itu kan saya minta tolong suami saya, Iya. terus saya didudukin di kursi kayak gini nih. Dan Oke. pertama saya dikasih makan, mereka pikir itu akan getting better gitu karena Masuk angin, iya masuk angin. Tapi pikir saya ya, bilang oke. nggak, ini saya makin nggak lemes gitu. Akhirnya ya udah kita meetingnya cancel. Sampai saya waktu itu kan meeting di salah satu cafe di Bandung ya. Agak naik tempatnya gitu. Akhirnya saya dibantu sama semua staff yang ada di situ untuk nurunin saya ke mobil bersama kursi-kursinya karena saya udah nggak bisa gerak lagi. Oke. Dan akhirnya saya bawa ke mobil, terus waktu itu juga saya cuma berdua sama suami saya bawa saya ke rumah sakit. Waktu itu Oke. pilihan kita adalah rumah sakit yang dekat rumah, walaupun di dekat kafe itu ada rumah sakit, tapi kita pilih dekat rumah. Dan di tol itu saya kan duduknya di belakang, di tol itu saya udah terguling gitu dari kursi dan udah nggak bisa benerin lagi, jadi saya jatuh aja di bawah gitu karena udah lemes, emang saya udah nggak bisa gerak waktu itu. Jadi kayak udah lumpuh ya, Iya, tanpa betul. disadari itu udah Betul, lumpuh ya, karena udah betul. nggak bisa benerin Betul. sikap duduk lagi ya. Betul, Udah betul. seperti itu jatuh ya sudah jatuh Iya, gitu sampai ya. akhirnya suami Oke. saya bilang tahan ya sampai keluar tol baru saya betulin gitu karena dia nyetir di tol gitu kan, which is susah juga untuk dia minggir kan gitu. Oke. Jadi akhirnya ya udah sampai selesai keluar dari tol baru dia benerin posisi saya lagi, kita ke rumah sakit gitu. Apa yang ibu rasakan waktu pas perjalanan itu, terus kenapa ya kok aku sampai nggak bisa melakukan apa-apa, bahkan memperbaiki posisi duduk Iya. aja nggak bisa? Apa yang ada di benaknya Sylvie? Saya masih kayak masih berusaha mencerna ini kenapa ya gitu. Apakah pertamanya saya pikir oh ini frozen shoulder kali atau stroke kali, tapi setahu saya kan kalau stroke juga ngomongnya biasanya keganggu kan, tapi saya tuh ngomong masih oke gitu, masih bisa ngomong. Nah tapi waktu itu kan saya pikir ya udahlah kita ke rumah sakit, kita cari tahu gitu kan. Tapi sebetulnya waktu kita ke IGD itu dokternya suruh kita pulang loh. Karena dari hasil cek darahnya kan saya maksudnya oke, oh ini mah oke, ibu boleh pulang aja, nanti kita check up lagi atau apa, karena maksudnya gula darah apa segala macam tuh which is oke gitu kan. Tapi saya bilang waktu itu sama suami saya, kayaknya saya nggak bisa pulang karena kaki saya makin mati rasa, nggak Oke, bisa gerak. Saya oke. bilang gitu, pasti something wrong. Oke. Akhirnya saya yang minta rawat inap untuk maksudnya dianalisa lebih lagi gitu, sebetulnya ini ada apa sih gitu, diobservasi, tapi tidak langsung ketahuan kan, karena awalnya saya sama dokter internis itu dikiranya tuh adalah autoimun, karena beberapa autoimun juga kan ada yang lumpuh ya. Iya, soalnya memang lagi banyak ya autoimun Betul, juga ya. Jadi betul. dugaan sementara waktu itu adalah autoimun. GBS. Oke. Terus sambil berjalan waktu ganti dokter berarti. Ganti dokter, akhirnya disaranin ke dokter saraf. Dari situ dokter saraf bilang, oh ini kamu harus MRI. Terus udah gitu dokternya tuh sempat ngomong waktu itu dari hasil MRI, dia bilang ini, ibu harus cepat operasi sekarang juga, kalau nggak ibu akan lumpuh gini bla bla bla. Waktu saya, ini kenapa ya gitu. Oke. Karena dokternya bilang nanti abis operasi ibu harus masuk ICU, dipasang ventilator. Saya makin bingung gitu. Ini kenapa? Karena saya sebetulnya kan cukup aktif olahraga, makan juga Iya. lumayan Sehat. ngejaga sehat gitu. Iya, Jadi saya ha-ha. sempat bingung, bahkan hasil cek darah saya kan oke aja gitu kan. Ya itu sempat ini sih, makanya sorry to say saya waktu itu sama suami bilang enggak, kita nggak mau operasi karena takutnya Salah dokter tuh dugaan. iya kan bisa jadi malpraktek, pengennya main Operasi. langsung operasi aja gitu. Jadi saya nggak langsung iya gitu. Nah tapi ternyata golden time saya tuh 72 jam memang. Aduh. Dan saya nggak tahu itu kan gitu. Oke. Jadi saya nolak untuk operasi waktu itu, dan saya tanya beberapa teman saya yang dokter dari hasil MRI saya. Dan kebetulan saya berterima kasih banget sama teman-teman dokter saya. Kebetulan mereka juga hari Minggu waktu itu saya gangguin untuk bacain hasil MRI saya. Dia bilang kamu harus operasi Wow. gitu. Tapi waktu hari Minggu saya bilang sama dokter syarafnya decide untuk operasi, kamarnya
nggak ada ICU-nya. Oke. Karena waktu itu masih COVID, Ci, 2021 kan. Oh, kejadiannya Gitu, 2021 kejadian ya? 2021 masih COVID. Akhirnya ya udah saya waktu itu pikir ya udah kita berdoa aja. Kita nggak tahu kan gitu maksudnya. Saya pikir ya kalau Tuhan mau sembuhin saya, ya Tuhan yang sediakan. Tadinya kan kita juga doa ya, ini operasi atau enggak, sampai akhirnya kita decide ya udah operasi lanjut gitu kan. Tapi waktu itu kamarnya penuh semua, tiba-tiba malam jam 10 ada dokter jaga yang bilang ada ruangan ICU yang kosong, ibu mau pindah Kak. Akhirnya jam 10 lebih lah waktu itu kita pindah rumah sakit untuk ngelakuin ya operasi gitu ya, tapi itu pun nggak bisa langsung karena masih harus cek lagi apa namanya zaman COVID itulah hasil PCR apa segala macem baru bisa dioperasi. Jadi kalau waktu itu saya COVID mungkin nggak akan operasi juga, Oke, lewat iya, juga iya. gitu. Wow, oke. Gitu Berarti sih. waktu pas operasi itu golden time-nya udah lewat ya? Atau masih masuk dalam area golden? Sebetulnya udah agak lewat sih, Ci. Udah agak lewat ya? Udah agak lewat. Oke. Gitu, karena golden time 72 jam itu karena memang kalau spinal cord tuh harus segera, karena kalau nggak kenaikannya tuh kelumpuhannya naik, dia makin naik Kelumpuhannya naik ke Sebenarnya atas. startnya dari bawah ya? Kaki. Kaki. Jadi terus sampai ke dada, makanya saya lumpuhnya kemarin tuh dari dada sampai ke kaki gitu kan. Paru-paru saya juga udah kena setengah waktu itu. Waktu pas dioperasi? Iya, tapi saya nggak tahu itu udah kena paru-paru karena yang bilang tuh setelah operasi saya tahu dari adik saya, karena kalau orang normal nafas tuh kan yang ngembang bagian dadanya. Kalau Oke. saya tuh perut, makanya dokternya suruh saya tarik nafas apa segala macam. Oh ternyata dia ngecek nih paru-parunya udah kena belum. Oke, dan hari itu sudah kena. Setengah udah Cepet kena. juga ya? Cepet. Dari hari Jumat, Sabtu, Minggu kan berarti kan? Betul. Operasinya Senin, Ci. Oke. Lalu apa yang terjadi ketika pas udah operasi, ada perkembangan? Jadi sebetulnya operasi itu juga 50-50 karena waktu dokternya tuh ngomongnya ke suami saya sama adik saya ya, karena kan Oke. saya nggak tahu ya, taunya setelah operasi gitu. Biar enggak Iya, biar takut. saya nggak shock gitu kan. Oke. Dia bilang ini 50-50 karena posisinya kan saya cederanya tuh di leher, jadi posisi operasinya harus dibalik. Dan takutnya di tengah operasi gagal nafas karena Paru-paru. paru-parunya udah kena setengah. Jadi diperkirakan tuh dokter 7 sampai 8 jam lama operasinya. Oke. Gitu, tapi puji Tuhan tuh nggak tahu gimana 3 jam 4 jam operasi saya beres. Wow. Gitu. Dan itu pun sebelum operasi dokternya ngomong, ibu ikhtiar aja ya, ibu ikhtiar kan. Gitu. Jadi saya Berdoa aja, iya, maksudnya berdoa aja gitu. Saya oh iya gitu. Coba waktu sebelum masuk ke ruang operasi saya juga maksudnya Berdoa. saya nggak tahu ya, maksudnya waktu saya cuma doa, Tuhan saya udah nggak punya siapa-siapa nih di tempat operasi, nggak ada yang nemenin saya gitu. Saya cuma benar-benar Bapak, saya menyerahkan hidup saya ke dalam tangan-Mu. Saya nggak tahu bangun lagi atau enggak. Udah Waktu gitu ya itu, ngomongnya. udah gitu, karena Oke. saya nggak tahu gitu. Siap-siap ya. Iya sih gitu. pasti kayaknya udah ngeblank juga ya. Iya, Shock karena betul. semua teman-teman dokter loh ya menyarankan cepetan gitu ya. Iya, betul Oke. gitu. Oke, jadi at the end berhasil berarti ya. Operasi Oh, berhasil. Operasi Oke, berhasil. jadi prosesnya habis operasi itulah yang mungkin ini menjadi tantangan ya buat Sylvie. Dan itu nggak mudah sampai dengan hari ini. Betul. Kembali berusaha masih bisa berjalan. Gimana prosesnya waktu pas akhirnya sudah operasi, terus prosesnya udah akhirnya lumpuh. Iya, jadi waktu itu saya kan masih di ICU ya waktu itu. Karena di ICU itu waktu COVID, jadi saya tuh benar-benar nggak boleh didatengin sama keluarga waktu itu, cuman dikasih video call. Jadi itu yang saya rada berat tuh di situ karena saya kangen ketemu anak-anak. Terus sempet saya negosiasi. Sorry. Ya. Saya bilang waktu di ICU, Tuhan boleh nggak saya lihat anak-anak saya sampai besar? Karena saya nggak tahu ya gitu, maksudnya saya berapa hari nggak bisa lihat anak-anak, cuman video call, suami juga nggak boleh datang. Saya cuma bilang kalau Tuhan kasih saya kesempatan, saya pengen lihat mereka besar, itu aja sih. Itu doanya ya Iya. waktu itu ya. Terus ya long story short, akhirnya saya bisa harusnya kalau secara orang normal, teman saya yang dokter bilang ini mungkin kamu di ICU bisa 1 minggu, tapi saya puji Tuhan ternyata 4 hari saya udah bisa pindah ke ruangan biasa
gitu. Walaupun ya memang istilahnya saya belum bisa gerak ya waktu itu, dan waktu itu setelah pindah ke ruangan biasa pun, ketika kita mau proses pulang, suami saya tanya sama dokternya, "Dok, ini berapa lama bisa jalan lagi?" Dokternya bilang, "Ya mungkin 6 bulan 1 tahun," dia bilang gitu. Itu dokter yang operasi saya ya. Tapi kan namanya sakit spinal cord tuh nggak cuma satu dokter biasanya. Ada dokter syaraf, bedah syaraf, dokter rehab medis, bahkan psikolog biasanya. Waktu itu dokter yang operasi saya tuh udah bilang, ya mungkin kamu 1 tahun lah jalan gitu kan, tapi just saying gitu. Tapi dokter rehab medis saya, dia bilang mungkin ibu nggak bisa jalan lagi gitu. Oke. Tapi waktu itu saya nggak tahu ya, maksudnya ini beneran bisa jalan lagi atau enggak, karena kan Oke. semuanya 50-50. Tapi waktu itu suami saya bilang, begitu kita sampai di rumah itu kan kita sewa ranjang rumah sakit ya Ci, yang ada remote-nya, karena kan saya lumpuh total kan. Itu suami saya bilang pokoknya ini sewa. Terus saya di situ ngelihat bahwa di tengah badai Tuhan tuh nolong. Karena waktu itu kan COVID masa-masanya kita cari oksigen susah waktu tahun itu. Betul. Dan saya tuh saturasinya harus dijagain terus. Jadi saya boleh pulang tapi harus sedia Pakai oksigen. oksigen. Nah, puji Tuhannya terapis yang nanganin saya setiap hari, dia bilang waktu itu kan suaminya kena COVID dan sudah meninggal waktu itu. Jadi dia bilang, "Saya punya oksigen, jadi kamu gak usah beli. Pakai oksigen saya." Bahkan nebulator, beberapa alat yang ada di kamar saya tuh dipinjemin sama terapis saya gitu. Oh, oke. Jadi saya nggak harus cari-cari oksigen apa pada waktu Pertolongan itu. Tuhan. Pertolongan Tuhan. Jadi saya pikir semua tuh tepat gitu. Jadi walaupun saya ngelihat saya ada istilahnya dapat masalah, tapi pertolongan Tuhan ada gitu. Ya kecil-kecil itu kan hal yang simpel. Bahkan itu kan saya harus cari perawat home care Ci, karena abis operasi itu harus plester harus diganti setiap hari, dimandiin apa segala macam, dan nggak mungkin juga kan saya misalnya minta bantuan mami saya yang udah usia gitu kan. Jadi itu juga PR untuk kita cari perawat, dan puji Tuhannya Tuhan kasih perawat yang juga boleh saya bilang anak Tuhan, dan dia tuh ngebantu saya banget. Dan istilahnya karena dia biasa pelayanan di luar, jadi benar-benar dia untuk pelayanan Wow. gitu. Jadi itu yang saya lihat luar biasa, Tuhan kayak temuin saya sama orang-orang yang tepat gitu, dari terapisnya, perawatnya, dokternya gitu. Luar biasa sih gitu. Aku mau tanya dong, berarti kan tadi ada rasa ya takut nggak ketemu anak-anak lagi, berharap pengen anak-anak tetap bisa dilihat dalam masa pertumbuhannya. Gimana respon anak-anak? Jadi anak-anak saya tuh nggak benar-benar tahu apa yang terjadi sama saya waktu itu. Oke. Mereka cuman pikir saya adalah sakit biasa aja, Oh, yang nantinya pasti saya akan comeback gitu, bisa jalan lagi, bisa pokoknya jalan bisa lagi. sembuh lagi Betul, gitu ya. Oke. betul. Jadi mereka nggak benar-benar tahu sih, Oh, gitu. oke. Sampai ya mereka benar-benar realize tuh waktu saya mungkin udah belajar jalan apa segala macem gitu. Ya sekarang ini mungkin mereka udah tahu ya gitu. Tapi pada waktu itu enggak. Yang kecil itu waktu itu masih SD, dan itu yang paling ini sih, maksudnya menurut saya dia yang paling concern banget ke saya, karena saya kan waktu itu kan nggak bisa ngapa-ngapain ya Ci, maksudnya lumpuh total. Jadi mau minum saya butuh bantuan orang, mau garuk-garuk butuh bantuan orang. Jadi saya suka manggilnya dia kan Dede. Dede tolong dong garukin kepala mami, Dede tolong dong bantuin mami garuk ini. Itu tuh sering banget. Jadi karena saking seringnya saya panggil, kadang-kadang nggak saya panggil dia datang. Ada apa mami gitu. Padahal saya nggak panggil, enggak dek mami nggak panggil gitu. Tapi waktu itu tuh Ci abis operasi tuh, karena suara saya juga sempet agak hilang. Jadi ngecil suaranya. Oh, Jadi saraf tuh ke efek ya semua, berarti iya. ya, oke. Suara, terus penglihatan juga sempat rada kabur sih. Jadi ke semua. Oke. Gitu. Bahkan sikat gigi aja sakit banget. Terus abis itu bagaimana dengan pekerjaan? Karena pasti yakin banget itu menguras dana. Sangat. Karena itu tidak sebentar. Kita tuh bukan bukan secara ini aja ya, maksudnya secara physically saya Betul. kena, financial saya kena gitu Oke. ya, mental of course gitu Ya. ya. Dari dana, nah ini again Ci, Tuhan tuh baik ya. Saya ada asuransi, tapi waktu itu kita nggak klaim karena saya nggak tahu nih kasus saya ini kan apakah mereka bisa cover atau enggak. Ini kan kasus yang agak jarang. Oke. Jadi waktu itu kita decide
udah pakai BPJS, bahkan dokternya juga bantu kita untuk BPJS. Oke. Jadi saya benar-benar zero bayar operasinya. Oh, Yang mungkin kalau kalau diperkirakan sih sekitar 300 sampai 500 juta sih harusnya. Gitu waktu itu ya. Karena waktu zamannya Laura Anna aja udah satu pen 250. satu pen. 45 juta, sorry. 45 Oke. juta. Dan saya dipasang 4 pen di leher kan. Oke. Gitu. Benar-benar ya itu yang saya bilang, dokternya pun helpful banget gitu. Akhirnya saya BPJS benar-benar nggak bayar. Gitu. Tapi Oke. kan tetap ya dari situ kan saya ada harus terapi apa segala macem. Ya di situ sih habisnya untuk bayar terapi dan lain-lain gitu. Ngelihat nggak apa yang terjadi sama Sylvie ini, apa sih maksud dari Tuhan? Pasti bertanya-tanya ya dalam Iya. hatinya kan ya, karena kena mental loh. Betul, betul. Kalau dibilang ya Ci sampai saat ini, saya juga nggak ngerti sih maksudnya rencana Tuhan apa. Tapi saya ingat waktu di ICU tuh saya ngomong, Tuhan saya nggak tahu ini apa yang terjadi. Waktu di ICU saya gini, ngapain kalau gitu saya capek-capek olahraga, capek jaga makan, capek detok gitu. Kalau harus kayak gini, karena saya waktu itu ingat gitu, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang kudus, yang artinya buat saya harus bertanggung jawab atas tubuh saya. Jaga kesehatan, Betul. olahraga, Betul. makan, Betul. semuanya udah dijaga ya. Betul. Tapi Oke. itu suddenly dalam satu hari saya kok kayak gini gitu. Sampai saya bilang, aduh Tuhan tahu gini mah saya nggak usah ngelakuin itu semua loh gitu. Makan aja sembarang gitu, nggak usah olahraga gitu kan. Tapi waktu itu saya ngomong sih, Tuhan kalau memang dari sakit saya ini saya bisa mempermuliakan nama Tuhan, bisa membuat banyak orang mengenal Tuhan, ya let's do it. Wow. Tapi saya cuma bilang Tuhan kasih saya kekuatan. Wow. Dokter aja ngomong sih Ci, maksudnya ini mungkin ibu akan sama suami saya ngomong sebelum waktu itu saya pulang ke rumah ya, mungkin akan ada swing mood, dia bilang gitu, naik turun, nanti bisa tiba-tiba meledak-ledak atau jadi pendiam banget gitu, karena banyak yang gitu juga. Tolong orang rumah harap mengerti. Nah kalau misalnya dia bilang ibu mau nangis, ibu mau apa, keluarin aja, dokternya bilang gitu kan. Beberapa memang harus minum antidepresan Ci. Tapi waktu dokternya itu ngomong kalau bisa jadi ada depresi apa, terus saya bilang enggak dok, saya tidak akan depresi, saya tolak. Wow. Tapi ya itu kan ya dari saya, karena saya percaya kalau Tuhan yang izinin saya lewatin ini, Tuhan kasih saya kekuatan, kasih saya sukacita, kasih saya damai sejahtera melalui masa-masa saya sakit. Jadi awalnya sih memang pasti stres banget sih Ci, kayak sesimpel untuk minum aja nggak bisa kan. Betul. Jadi saya harus bangunin suami saya, sedangkan suara saya waktu itu kecil, dan untuk ngetok-ngetok itu kan tangan saya juga masih lemes kan gitu. Jadi butuh waktu untuk bangunin dia kayak sekitar 30 menit sampai 1 jam, karena saya juga sebetulnya kasihan bangunin dia kan. Dia kerja malam-malam harus nginiin saya lagi gitu kan. Itu stresnya itu sih, sampai akhirnya ketika tangan saya udah bisa rada gerak sedikit tuh sama adik saya diakalin paket botol minum yang buat orang naik gunung, ditempelin, jadi ditempel selang di sini. Jadi saya kalau mau minum tinggal noelin selangnya gitu, tanpa harus ganggu orang lain. Oke. Itu jadi itu sih yang masa-masa ininya, dan ya pasti saya bertanya gitu ya, maksudnya aduh ini sampai kapan, karena saya sebetulnya orangnya tuh nggak mau nyusahin orang lain, makanya sebisa mungkin ya saya nggak mau nyusahin orang-orang gitu. Berarti kan drop banget ya. Sangat Ci. Lalu di titik mana atau apa yang membuat akhirnya masih tetap semangat terus berjuang dalam posisi itu? Itu proses sih ya, karena saya juga waktu itu sempet saya waktu sakit tuh, kalau tahu Alfi Raja Guguk sempat kasih saya buku waktu saya sakit. Oke. Dan itu saya sempat baca tentang buku mamahnya, dan itu saya ngelihat bahwa perjuangan dia luar biasa juga gitu. Waktu itu kalau nggak salah kan mamahnya cancer, tapi akhirnya at the end juga meninggal karena cancernya. Pada saat itu pun dia ngedoain orang lain yang sakitnya sama disembuhin, tapi dia sendiri nggak disembuhin. Ada banyak hal yang mungkin kita nggak bisa ngerti saat ini. Oke. Tapi ya kita harus keep our faith gitu ya, karena waktu saya sebelum operasi kita berdua, saya sama suami tuh udah di tahap gini, seandainya Tuhan nggak tolong,
kita mau tetap percaya karena itu ujian imannya. Jadi saya kayak dihadapin gini, nih kalaupun Tuhan nggak tolong kamu mau tetap percaya nggak bahwa Tuhan tuh ada atas hidup saya dan Dia yang pegang kontrol semuanya, Dia tetap Tuhan. Seperti Sadrah Mesa Abednego, seperti Daniel di Gua Singa, seandainya Tuhan nggak tolong, kamu mau tetap percaya nggak? Itu yang waktu itu saya dapat gitu. Dan di situ kita memutuskan, oke Tuhan, saya mau tetap percaya, walaupun mungkin saya nggak ngerti sekarang. Ada banyak hal yang mungkin saya nggak bisa tahu gitu. Saat ini, itu kan hidup kita kayak puzzle ya. Someday kita mungkin baru tahu, mungkin saya di surga nanti baru tanya gitu, kenapa sih Tuhan gitu ya harus kayak gini gitu. Tapi saya percaya semuanya nggak ada yang kebetulan. Ya pasti segala sesuatu ada rencana Tuhan yang mau dinyatain dalam hidup saya, walaupun mungkin saya belum lihat gambaran besarnya saat ini ya. Tapi ya step by step saya bisa ada di sini pun ini pasti rencana Tuhan ya Ci. Karena saya juga sebetulnya ada beberapa tuh yang nanya saya, karena saya cukup aktif di TikTok, mereka nanya, Ci boleh ada podcast nggak? Tapi kan saya tidak punya platform. Jadi makanya saya saya pikir ya mungkin ini dari sini bisa banyak orang yang dikuatkan dari apa yang saya alamin Ci. Gitu. Walaupun memang nggak mudah ya gitu, tapi yang jadi kekuatan buat saya yaitu the joy of the Lord is my strength. Itu betul, karena ketika saya juga mengalami gangguan tidur ya, setiap malam nggak bisa tidur. Sempat mau minta obat tidur juga sih dari dokter ya, tapi akhirnya sebelum dikasih obat tidur saya bisa tidur sih, dibantu sama tusuk jarum ya waktu itu. Itu setiap subuh tuh saya ya cuman melek lihat langit-langit. Pokoknya selama berbulan-bulan kan pemandangan saya langit-langit kamar ya Ci. Itu saya nyembah Tuhan, terus saya bilang ini, Tuhan saya sekarang mau nyanyi aja nggak bisa loh, nggak keluar suara, mau angkat tangan aja nggak bisa. Jadi saya cuma minta balikin suara saya bisa ngangkat tangan, saya bisa nyembah Tuhan, sesimpel itu saya bilang gitu. Itu permohonannya? Iya gitu, saya pengen cuman bisa jalan ke WC, ke dapur waktu itu ya gitu. Dan benar-benar waktu itu juga setiap pagi suami saya tuh pasti kasih saya dengar YouTube-nya Joel Osteen waktu itu untuk bangkitin iman saya. Jadi ya itu yang saya lakuin. Dan waktu itu terapis saya bilang ini, Bu, itu kan namanya terapi pasif ya, karena kan kita semua nggak bisa gerak, jadi dibantu digerakin supaya ototnya nggak makin kecil. Dia bilang ini, Bu, walaupun kaki ibu yang ini belum bisa gerak, ibu di pikiran harus bilang kaki kiri gerak, kaki kanan gerak, walaupun nggak gerak sus. Iya, dari situ saya nangkep bahwa ada kuasa dalam perkataan kita. Amen. Kita orang percaya kan tahu itu ya. Jadi saya waktu itu ngomong kaki kiri gerak, kaki kanan gerak. Walaupun nggak langsung gerak sih. Yang pertama kali gerak tuh cuman kelingking kaki saya. Cuman itu. Tapi itu pun udah saya senangnya luar biasa. Artinya ada harapan. Dan miracle yang saya terima mungkin buat orang lain, kalau kita baca Alkitab, bangkit, angkat tilammu, berjalanlah. Tapi saya enggak. Saya benar-benar sehari ke sehari tuh ngeliat kayak baru jempolnya yang gerak. Latihan cuman kayak belajar tepuk tangan, belajar nyatuin jari-jari lagi, dan itu susah. Buat orang normal ya gampang gitu ya, tapi sampai saya mikir dulu gimana ya belajar duduk, dulu gimana ya belajar berdiri. Kayak maksudnya karena kan kita normal itu kayak ya automatically aja, tapi buat orang-orang kayak saya itu mikir gimana caranya ya duduk. Bahkan waktu suster rumah sakit saya bilang, Ibu ganti ranjangnya, pindah ke ranjang biasa. Saya takut, Sus nanti saya gimana duduk, belajar duduk. Gimana belajar duduk, karena kebiasaan pakai yang remote itu kan buat saya udah nyaman gitu ya, tinggal pencet saya bisa duduk. Tapi kalau di ranjang biasa saya gimana Sus, Ibu harus bisa. Dan waktu itu kan suami saya bilang ini semua temporary, nanti semua alat rumah sakit, segala nebulizer lah apa, pokoknya semua ini harus disingkirin karena kamu harus balik normal, dia bilang gitu. Jadi waktu suster saya bilang gitu, saya memang harus dipaksa juga sih ya waktu itu. Akhirnya dipaksa diajarin lagi duduk, gimana caranya, yang kuat nahan dulu, yang kayak gitu-gitu, sesimpel itu gitu. Jadi ya memang nggak langsung sih. Kalau buat saya yang namanya miracle tuh ada yang memang that moment atau gradually Tuhan ini. Karena mungkin yang saya dapat adalah Tuhan mau ngajarin saya prosesnya.
bahwa Dia ada di setiap proses hidup saya. Wow, amin. Oke, jadi turning point-nya dari down itu kemarin sempat drop dan kayaknya nggak ada pengharapan, tapi justru pengharapannya setiap hari kecil, Iya, tapi terus ya diajar Iya, dan dilatih. betul, Berarti kalau betul. saya boleh nangkep ya dengan ceritanya tentang gimana turning wake up-nya lagi, semangatnya tetap ada gitu ya. Berarti benar-benar punya dasar iman yang pertama ya yang Iya, saya iya. lihat ya. Ya. Terus gali dan cari Tuhan, berdoa dan berharap dengan iman yang ada. Terus kayak memang Tuhan mau menguji ya. Betul, betul. Karena yang saya dapat tuh juga waktu selama di ICU saya pikir gini, aduh gimana ini saya bisa lewatin ini enggak ya gitu. Tapi saya diingetin maksudnya film Passion of the Christ gitu ya Cia. Jadi saya pikir oke lah Tuhan, mungkin kalau saya nggak sampai disalib kayak Tuhan, mungkin saya harusnya kuat ngelewatin ini proses-proses ini gitu. Jadi selama saya belum kayak Tuhan Yesus, kita harusnya punya kemampuan untuk bisa survive. Tapi di sini saya juga melihat ya bahwa mujizat Tuhan juga masih ada. Betul Betul, nggak? betul. Karena hari ini saya boleh lihat dari Bandung sampai dengan di Jakarta, ke Jakarta Pusat, itu naik apa? Naik bus. Naik bus. Oke. Iya. Mujizatnya kecil-kecil, sesuai dengan pengharapan yang kecil-kecil yang Iya, Tuhan taruh, iya. tapi terus bertumbuh. Betul ya? Betul, Hari ini. betul. Oke. So, itu dia ceritanya, tapi saya mau dengar juga mungkin ada pesan buat yang di luar sana. Mungkin hari ini juga lagi jaga kesehatan dengan baik, makannya juga benar gitu ya. Terus mereka juga lagi olahraga gitu ya. Sehat semuanya keadaannya gitu ya. Mungkin boleh dikasih pesan tentang bagaimana untuk tetap bertahan dalam iman. Kita nggak tahu nanti besok atau apapun, kapanpun ada badai yang menimpa kita seperti yang dialami. Mungkin ada juga yang sedang menderita tentang sakit spinal cord injury ini juga. Mungkin lagi berjuang juga. Mungkin boleh dikasih pesan. Kalau buat saya kan yang paling berat itu adalah masa-masa pemulihan sebetulnya. Oke. Kan susternya juga ngomong ya yang paling berat tuh masa terapi. Karena memang sakit banget ya Cia. Jadi kayak kita tuh kan badannya nih even sampai sekarang tuh saya masih kaku badannya. Oke. Jadi kalau kita boleh bilang tuh kayak dikasih papan nih di badan gitu ya, sakit gitu, nggak enak. Jadi di terapi tuh berat, sakit. Tapi jangan fokus sama rasa sakitnya, fokus aja sama goalnya. Jangan fokus sama badainya, fokus aja sama janji Tuhannya. Amin. Jadi itu sih yang saya pegang. Jadi kondisi medis apapun yang waktu itu saya terima, saya cuman bilang Tuhan ini kenyataannya, tapi saya pegang firman Tuhan. Amin. Bahwa semua sakit penyakit udah Tuhan tanggung 2000 tahun yang lalu di atas kayu salib. Dan itu terus yang kita pegang. Nah. Gitu. Jadi masa depan itu sungguh ada, harapan dalam Tuhan tuh ada. Itu sih. Jadi selama kita masih punya Tuhan, kita pasti bisa kuat ngelewatin badai. Itu sih. Amin. Oke. Terima kasih buat hari ini. Saya rasa itu akan menjadi pelajaran buat kita semua dan pengingat buat kita semua. Kondisi keadaan apapun itu biarlah terjadi sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan kalaupun kita mengalami penyakit ataupun menderita, itu juga mungkin ada maksud Tuhan dan Tuhan ingin bicara. Kalau saya lihat Sylvie ini selalu dapat apa, penderitaan, sedih dan lain sebagainya, terus komunikasikan dengan Tuhan. Betul ya? Apalagi nih Tuhan. Ini gimana Tuhan? Jempolnya sudah mulai bergerak, kelingkingnya juga gitu. Dan itu terus yang dilihat. Dan kita percaya bahwa Tuhan tetap menyertai kita dan sampai pada akhirnya. Amin. 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 Oke, Amin. sampai jumpa dan itu dia podcast kita hari ini dan bersama dengan Sylvia Lim. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.